Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fajar Eka Putra dengan NIM 210404501004 dari kelas BK4A. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan teori pilihan karir menurut John L. Holland dan juga menurut David V. Tiedemann. Baik, materi pertama yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu teori pilihan jabatan menurut John L. Holland. Nah, dalam teorinya, John L. Holland menganggap bahwa suatu pemilihan pekerjaan ataupun jabatan itu adalah merupakan hasil dari interaksi antara faktor hereditas dan segala pengaruh budaya, teman bergaul, orang tua, orang dewasa yang dianggap memiliki peranan yang penting. Nah, berdasarkan pengalaman yang cukup luas sebagai seorang konselor vokasional dan bekerja di dalam klinik dan juga didasarkan atas inventory kepribadian yang telah disusun atas dasar minat, maka John L. Holland merumuskan tipe kepribadian menjadi 6 tipe golongan. Nah, setiap golongan dijabarkan ke dalam suatu model teori yang disebut dengan model orientasi atau the model orientation. Nah, model orientasi ini merupakan suatu rumpun perilaku penyesuaian yang khas. Nah, setiap orang memiliki urutan orientasi yang berbeda-beda. Maka dari itu, hal ini yang menyebabkan mengapa setiap orang itu mempunyai corak hidup atau kepribadian yang berbeda-beda. Baik, selanjutnya adapun pokok-pokok teori pikiran dalam pilihan teori karir ataupun jabatan menurut Holland. Nah, yang pertama, pilihan suatu pekerjaan atau jabatan adalah merupakan pernyataan dari kepribadian seseorang. Yang kedua, stereotip vokasional mempunyai makna psikologis dan sosiologis. Dengan pengertian lain, seseorang dapat mengadakan interpretasi terhadap orang lain didasarkan atas pergaulan dengan teman-temannya, dengan pakaiannya, perilakunya, serta pekerjaan yang sedang ia tekuni. Yang ketiga, inventory minat adalah merupakan inventory kepribadian. Yang keempat, individu akan memasuki suatu pekerjaan atau jabatan yang sama disebabkan karena mereka memiliki kepribadian dan sejarah kepribadian yang serupa. Maka dari itu, setiap jabatan ataupun pekerjaan seseorang akan menarik bagi individu-individu yang memiliki kemiripan kepribadian yang sama atau memiliki kepribadian yang sama atau serupa. Selanjutnya, yang kelima, disebabkan oleh karena individu-individu berada di dalam suatu kategori atau satu rumpun pekerjaan memiliki kepribadian yang sama ataupun serupa, maka mereka akan menanggapi situasi dengan cara yang sama ataupun serupa dan lebih lanjut akan membentuk lingkaran hubungan antar pribadi. Yang keenam adalah kepuasan, kemantapan dan hasil prestasi kerja itu akan dapat dicapai oleh individu bergantung dengan kongruensi antara kepribadian individu dengan lingkungan di mana individu itu bekerja. Yang ketujuh adalah pengetahuan tentang kehidupan adalah seringkali tidak tersusun dan terpisah dari batang tubuh ilmu pengetahuan psikologi dan sosiologi. Selanjutnya, terdapat 6 model lingkungan atau suasana pekerjaan, yaitu realistis, intelektual, pelayanan atau sosial, pengabdian, usaha, dan artistik. Nah, masing-masing suasana dikuasai oleh satu kepribadian tertentu dan masing-masing suasana ditandai oleh keadaan fisik yang menimbulkan tekanan dan masalah tertentu. Nah, setiap tipe merupakan hasil dari interaksi antar faktor hereditas, budaya, dan pribadi yang ada di sekitarnya. Yang ke-9, individu berusaha untuk memperoleh pekerjaan atau jabatan yang bertujuan untuk melaksanakan potensi-potensi yang dia miliki. Nah, menyatakan sikap dan nilai-nilai yang dimilikinya, mengambil peranan di dalamnya, serta menghindari berbagai perangan dan problema atau masalah yang tidak dia kehendaki atau disetujuinya. Yang ke-10 adalah perilaku seseorang dapat dipahami dan dibaca melalui bagaimana terjadinya interaksi antara pola kepribadiannya dengan lingkungannya. Pemahaman pola interaksi ini bermanfaat digunakan terutama dalam pemilihan job training dan pekerjaan. Tingkat
tingkat keberhasilan dalam pekerjaan, mobilitas pekerjaan, dan lain-lainnya. Yang ke-11, di dalam masyarakat pada umumnya, individu dapat digolongkan ke dalam salah satu dari 6 orientasi. Setiap tipe merupakan hasil dari suatu proses interaksi antara faktor hereditas, budaya, dan pribadi-pribadi di sekitarnya. Nah, kelompok sifat-sifat pribadi ini kemudian akan membentuk sejumlah potensi khusus untuk mendapatkan keberhasilan dan aspirasi tertentu. Membanding-bandingkan sifat kepribadi seseorang dengan sifat-sifat pribadi lain akan dapat ditentukan tipe model seseorang. Nah, tipe model ini nantinya akan menjadi tipe kepribadian seseorang. Baik, selanjutnya tipe-tipe kepribadian. Nah, yang pertama itu adalah tipe realistis. Nah, tipe model ini memiliki kecenderungan untuk memilih lapangan pekerjaan yang berorientasi kepada penerapan. Misalnya operator mesin, operator radio, sopir, petani, penerbang, pengawas bangunan, ahli listrik, dan pekerjaan-pekerjaan lain yang sejenis. Nah, tipe model ini memiliki ciri-ciri di antaranya memiliki kejantanan atau kekuatan otot dan keterampilan fisik, mempunyai kecakapan dan koordinasi motorik yang kuat, kurang memiliki kecakapan verbal, konkret, bekerja praktis, kurang memiliki keterampilan sosial, serta kurang peka dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, yang kedua adalah pribadi intelektual. Nah, model orientasi ini memiliki kecenderungan untuk memilih lapangan pekerjaan seperti ahli fisika, ahli biologi, ahli kimia, ahli antropologi, matematika, dan pekerjaan penelitian, penulisan karya ilmiah, dan lain-lain. Pekerjaan-pekerjaan yang lain sejenisnya. Nah, model orientasi mempunyai ciri-ciri khas, diantaranya memiliki kecenderungan untuk merenungkan daripada mengatasinya dalam memecahkan suatu masalah, berorientasi pada tugas tidak sosial, membutuhkan pemahaman, menyenangi tugas yang bersifat kabur, memiliki nilai-nilai dan sikap yang tidak konvensional, dan kegiatan-kegiatannya bersifat introspektif. Nah, selanjutnya kepribadian tipe sosial. Nah, orientasi tipe model ini memiliki kecenderungan untuk memilih lapangan pekerjaan seperti menjadi seorang konselor, menjadi seorang guru, menjadi seorang misioneri, menjadi seorang psikolog, menjadi seorang terapis, dan pekerjaan-pekerjaan lain yang sejenis. Nah, adapun ciri-ciri dari tipe model ini diantaranya pandai bergaul dan berbicara. Yang kedua, bersifat responsif, bertanggung jawab, kemanusiaan, memiliki sifat kemanusiaan, bersifat religius, membutuhkan perhatian, memiliki kecakapan verbal, hubungan antar pribadi, kegiatan-kegiatan rapi dan teratur, menjauhkan bentuk pemecahan masalah secara intelektual, secara berorientasi pada perasaan. Nah, yang keempat adalah tipe kepribadian konvensional. Nah, model orientasi ini pada umumnya memiliki kecenderungan terhadap kegiatan-kegiatan verbal dan ia menyenangi bahasa yang tersusun baik atau numerikal, seperti numerikal atau angka yang teratur, menghindari segala situasi yang kabur, dan senang mengabdi, mengidentifikasi diri dengan kekuasaan, memberi nilai tinggi terhadap status dan kenyataan materi, mencapai tujuan dengan mengadaptasikan dirinya ketergantungan pada atasan. Nah, model tipe ini kecenderungan preferensi vokasional termasuk kasir, sekretaris, pemegang buku, pegawai arsip, pengawas bank, ahli statistik, analisa keuangan, pengkaji anggaran biaya, ahli perpajakan, dan pekerjaan-pekerjaan lain yang sejenis. Nah, yang selanjutnya adalah tipe kepribadian usaha. Nah, tipe orientasi ini memiliki ciri-ciri khas, diantara yang menggunakan keterampilan berbicara dalam situasi di mana ada kesempatan untuk menguasai orang lain, ataupun di mana ada kesempatan untuk mempengaruhi orang lain. Nah, menganggap dirinya paling kuat, paling jantan, dan mudah untuk mengadakan adaptasi dengan orang lain, menyenangi tugas-tugas sosial yang kabur, perhatian yang besar terhadap kekuasaan, status, dan tipe kepemimpinan. Agresif dalam kegiatan lisan. Preferensi vokasional tipe ini ialah termasuk bisa sebagai seorang pedagang,
politikus, manajer pemimpin eksekutif perusahaan, perwakilan dagang, konsultan hubungan industri, promotor pertandingan olahraga, pengusaha, dan pekerjaan-pekerjaan lain yang sejenisnya. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu artistik. Nah, model orientasi artistik ini memiliki kecenderungan untuk berhubungan dengan orang lain secara tidak langsung, bersifat tidak sosial, sukar menyesuaikan diri, lebih menyukai menghadapi keadaan-keadaan sekitar dengan melalui ekspresi diri, dan menghindari keadaan yang bersifat interpersonal dan keterampilan fisik. Nah, preferensi vokasional tipe ini termasuk kepada ahli musik, ahli kartun, ahli drama, pencipta lagu, penyair, seniman ataupun artis, serta pekerjaan-pekerjaan yang sejenisnya. Adapun metode yang sering sekali digunakan oleh para konselor ataupun guru untuk menentukan pilihan karir ataupun jabatan siswa-siswanya, yaitu metode Riasek. Nah, metode Riasek adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengevaluasi kepribadian seseorang dan membantu dalam memilih karir ataupun membantu memilih jurusan-jurusan yang akan dijalani oleh siswanya berdasarkan teori pilihan karir menurut Holland. Nah, metode ini menggunakan tes untuk menentukan tipe kepribadian seseorang berdasarkan 6 faktor kepribadian tadi yang sudah dijelaskan dalam 6 faktor yang telah dijelaskan dalam Riasek, yaitu realistik, investigasi, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Nah, metode Riasek digunakan untuk menentukan tipe-tipe kepribadian seseorang dan membantu dalam memilih karir seseorang. Nah, dengan mengetahui tipe kepribadian seseorang, seseorang dapat mencari pekerjaan dan merencanakan karir yang tepat. Nah, tes Riasek biasanya dilakukan oleh konsultan karir yang sudah profesional dan dalam lingkungan akademik untuk membantu siswa dalam menentukan jurusan kuliah ataupun karir yang akan dilakukan atau dijalani sesuai dengan minat dan kepribadian mereka ke depannya. Baik, selanjutnya kita memasuki kesimpulan pada teori pilihan jabatan menurut John L. Holland. Nah, kesimpulannya menurut Holland mengasumsikan bahwa setiap individu itu memiliki kepribadian yang cenderung untuk memilih pekerjaan dan karir sesuai dengan kepribadiannya ini. Nah, teori ini mengembangkan 6 tipe kepribadian dan pekerjaan. Meskipun ada kritik ataupun masih ada kekurangan dalam teori ini, namun manfaat atau kegunaan dalam memiliki teori karir ini juga begitu besar untuk pertama dalam membantu seseorang memahami dirinya sendiri, memudahkan pemilihan karir, dan juga memperkecil resiko kegagalan dalam memilih karir ataupun setelah melakukan karir tersebut, karena kita sudah merasa nyaman dengan karir kita karena jabatan atau karir yang kita pilih sesuai dengan tipe kepribadian kita, sehingga kita akan menjadi lebih semangat dan lebih termotivasi dalam melaksanakan karir kita tersebut. Nah, baik, kita memasuki materi kedua, yaitu teori pilihan jabatan menurut Hopok. Nah, pertama kita akan membahas sedikit biografi singkat mengenai Hopok. Nah, Paul F. Hopok adalah seorang psikolog Amerika yang dikenal karena karyanya dalam bidang pemilihan karir dan penempatan tenaga kerja. Dia lulus dengan gelar sarjana dari Universitas Princeton pada tahun 1912 dan mendapatkan gelar PhD di bidang psikologi dari Universitas Columbia pada tahun 1917. Nah, Hopok kemudian menjadi anggota fakultas di Universitas Yale, Universitas Princeton, dan Universitas Michigan sebelum menjabat sebagai Direktur Pusat Penempatan Tenaga Kerja di Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat selama 15 tahun. Nah, pada tahun 1947, Hopok mendirikan sebuah perusahaan konsultan karir bernama Career Consultant Inc. yang menyediakan layanan penempatan tenaga kerja, konseling karir, dan pengembangan organisasi. Nah, Hopok adalah seorang pionir dalam pengembangan tes psikologis untuk membantu orang menemukan karir yang sesuai dengan minat, bakat, dan kepribadian mereka. Salah satu karya yang terkenal dalam bukunya yang berjudul Job Satisfaction yang diterbitkan pada tahun 1935. Nah, dia juga menulis banyak artikel tentang pemilihan karir dan penempatan tenaga kerja yang diterbitkan di berbagai jurnal psikologi
dan manajemen. Nah, Hopkok diakui sebagai salah satu pemimpin dalam bidang penempatan tenaga kerja dan konseling karir, dan karyanya yang masih relevan hingga saat ini. Nah, di dalam teorinya, Hopkok menyampaikan pokok-pokok pikiran yang terdiri dari 10 butir yang kemudian dijadikan sebagai tulang punggung dari teorinya ini. Nah, yang pertama, pekerjaan yang dipilih sesuai dengan kebutuhan atau untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kebutuhan yang dimaksud diantaranya termasuk kebutuhan fisik seperti makanan, pakaian, tempat berteduh, dan sebagainya. Nah, kemudian kebutuhan psikologis diantaranya sebagai kebutuhan kasih sayang, kebutuhan untuk dihormati, kebutuhan dihargai dari orang lain. Nah, setiap individu akan menghadapi kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikologis. Nah, yang memiliki pengaruh kepada individu bersangkutan, yang satu dengan orang yang lain beda-beda. Maka dari itu, menurut Hopkok, disimpulkan bahwa reaksi individu terhadap kebutuhan fisik dan kebutuhan psikologis memiliki pengaruh terhadap arah pilihan jabatan. Nah, yang kedua, pekerjaan, jabatan ataupun karir yang dipilih adalah jabatan yang diyakini bahwa jabatan itu adalah paling baik untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, individu memilih pekerjaan, jabatan ataupun karir dalam jabatan yang adalah jabatan yang paling memenuhi kebutuhan yang diinginkannya. Nah, orang-orang yang memiliki kebutuhan yang kuat akan kebutuhan status dan penghargaan dari orang lain akan memiliki kecenderungan akan mengejar kedudukan yang memiliki pangkat yang paling tinggi, dan kebutuhan akan status dan penghargaan dari orang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebutuhan yang lainnya berkaitan dengan pekerjaan yang diinginkan. Selanjutnya adalah pekerjaan, jabatan atau karir tertentu dipilih seseorang apabila untuk pertama kalinya dia menyadari bahwa jabatan itu dapat membantunya dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, orang menyadari tentang berjenis-jenis pekerjaan dengan berbagai situasinya, dan secara langsung dia akan menyadari bahwa pekerjaan ini dapat memberikan saya pengalaman yang memuaskan, dan yang lainnya memberikan pengalaman yang tidak menyenangkan dan mengecewakan. Nah, pemahaman yang seperti ini, yang diperoleh seperti ini, mengakibatkan seseorang akan tertarik ataupun menghindari pekerjaan-pekerjaan tertentu. Nah, menurut Hopkok, pada saat inilah pemilihan jabatan itu baru akan dimulai. Nah, selanjutnya, kebutuhan yang timbul mungkin bisa diterima secara intelektual yang diarahkan untuk tujuan yang tertentu. Selanjutnya, pemilihan pekerjaan, jabatan ataupun karir seseorang itu akan menjadi lebih baik apabila seseorang lebih mampu memperkirakan bagaimana sebaiknya. Nah, jabatan yang akan datang itu akan memenuhi kebutuhannya. Potensi seseorang untuk beradaptasi itu sangat bergantung atas pemahaman seseorang terhadap dirinya sendiri. Nah, pengetahuan tentang berbagai jabatan dan penalaran yang jernih, lebih jauh yang terpenting adalah pemahaman tentang sifat-sifat pribadinya sendiri, kebutuhan-kebutuhannya sendiri, ciri-ciri pekerjaan yang dipadukan, proses menentukan arah pilih jabatan. Nah, selanjutnya itu yang keenam itu, informasi mengenai diri sendiri mempengaruhi pilihan pekerjaan, jabatan ataupun karir seseorang. Karena dengan demikian seseorang akan mengetahui apa yang ia inginkan, dan ia mengetahui pekerjaan apa yang tepat dengan dirinya, dengan potensi diri yang dimiliki. Jadi dengan demikian teori yang menekankan bahwa dalam menentukan arah pilih jabatan itu perlu digunakan untuk pengetahuan akan diri sendiri. Jadi setelah kita memahami diri kita sendiri, kita bisa memilih pekerjaan yang lebih sesuai dengan potensi yang kita miliki. Yang selanjutnya, yang ketujuh, informasi mengenai jabatan akan membantu dalam pemilihan jabatan. Nah, karena informasi tersebut membantunya di dalam menemukan apakah pekerjaan itu dapat memenuhi kebutuhannya. Dengan mencari referensi pekerjaan ataupun jabatan-jabatan, kita sudah menyerap informasi-informasi tersebut. Nah, kita bisa mengetahui, apakah pekerjaan ini cocok untuk saya, apakah pekerjaan ini cocok bisa memenuhi kebutuhan yang saya inginkan.
Nah, dan membantunya untuk mengantisipasi seberapa jauh kepuasan yang dapat diharapkan dalam suatu pekerjaan bila dibandingkan dengan pekerjaan lain. Maka dari itu, pengetahuan mengenai rintangan yang cukup luas mempunyai dampak tertentu terhadap arah pilihan jabatan seseorang. Nah, dengan mengetahui informasi-informasi pekerjaan atau jabatan itu, kita bisa tahu, ini masalahnya apa, ini tantangannya apa, dan kita bisa sesuaikan dengan kemampuan kita, potensi diri kita yang kita miliki. Nah, selanjutnya yang ke-8, kepuasan dalam pekerjaan tergantung pada tercapainya atau tidaknya pemenuhan kebutuhan seseorang. Jadi tingkat kepuasan ditentukan oleh perbandingan antara apa yang diperoleh dan apa yang kita inginkan. Nah, seseorang bisa dikatakan puas itu apabila yang dia inginkan yang dia inginkan itu kebutuhan-kebutuhan yang dia inginkan itu terpenuhi oleh pilihan karir atau jabatan orang itu. Nah, baru bisa dikatakan puas ketika apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan itu terpenuhi. Dan apabila sebaliknya, apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan ternyata tidak terpenuhi oleh pekerjaan itu, maka kita dikatakan tidak memiliki kepuasan dalam pekerjaan. Dan akibatnya kita akan seseorang akan berpindah-pindah ke lapangan pekerjaan yang lain demi untuk menemukan kepuasan dirinya, menemui kebutuhan-kebutuhan dirinya terpenuhi di pekerjaan tersebut. Nah, selanjutnya itu kepuasan kerja dapat diperoleh dari suatu pekerjaan yang memenuhi kebutuhan sekarang atau dari suatu pekerjaan yang menjanjikan terpenuhinya kebutuhan di masa mendatang. Nah, selanjutnya itu kepuasan kita itu ditentukan dengan apakah ini pekerjaan bisa memenuhi kebutuhanku untuk saat ini dan kedepannya. Kita juga berpikir kedepannya bagaimana pekerjaan ini masih bisa bertahan, masih bisa dipertahankan ataupun bisa diganti. Nah, selanjutnya yang terakhir, yang ke-10, pilihan pekerjaan selalu dapat berubah apabila seseorang yakin bahwa perubahan tersebut lebih baik untuk pemenuhan kebutuhannya. Nah, seperti yang tadi yang sudah saya jelaskan, karir seseorang atau jabatan seseorang bisa saja berubah, bisa saja diganti sesuai dengan kebutuhan yang kita miliki. Jika kita memilih pekerjaan tetapi kebutuhan yang kita inginkan tidak terpenuhi di dalamnya, maka kita bisa saja pindah untuk mencari pekerjaan yang lain sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, selanjutnya adapun kekurangan ataupun kelebihan yang terdapat pada teori pilihan jabatan menurut Hopok ini. Baik kekurangannya, yang pertama, tidak mempertimbangkan faktor sosial. Nah, teori ini hanya mempertimbangkan faktor-faktor psikologis individu dan tidak mempertimbangkan faktor-faktor sosial seseorang dalam menentukan karir seseorang. Nah, kedua, tidak memberikan solusi untuk masalah kesenjangan pekerjaan. Nah, teori ini tidak memberikan solusi yang cukup untuk masalah kesenjangan pekerjaan dan ketidakadilan dalam kesempatan kerja. Nah, bisa dikatakan solusi yang diberikan dalam teori ini hanyalah pindah untuk mencari kebutuhan yang memenuhi kebutuhan kita. Yang ketiga itu tidak mempertimbangkan perubahan dalam kebutuhan individu. Nah, teori ini tidak mempertimbangkan bahwa kebutuhan individu dapat berubah seiring waktu. Seseorang mungkin akan mengalami perubahan dalam minat dan nilai-nilai mereka seiring berjalannya dengan waktu, sehingga pemilihan karir yang tepat pada suatu saat mungkin tidak lagi sesuai di masa depan. Selanjutnya, kelebihan teori pilihan jabatan menurut dari Hopok ini. Yang pertama, menekankan pentingnya pemilihan karir yang tepat. Nah, teori ini menekankan pentingnya memilih karir yang tepat berdasarkan minat, bakat, dan kebutuhan-kebutuhan individu tersebut. Nah, dengan melakukan pemilihan karir yang tepat, seseorang dapat meningkatkan kepuasan dalam bekerja, motivasi dalam bekerja, dan semangat dalam bekerja itu sendiri. Nah, yang kedua, mengakui pentingnya kebutuhan individu. Nah, teori ini sangat mengakui bahwa setiap individu memiliki kebutuhan dan preferensi yang berbeda yang harus dipenuhi, sehingga pemilihan karir yang tepat harus mempertimbangkan faktor-faktor ini. Yang ketiga, menggunakan tes dan instrumen psikologis. Nah, teori ini menggunakan tes dan instrumen psikologis untuk membantu seseorang memahami apa minat dan bakatnya dan bagaimana kebutuhan-kebutuhan itu sendiri. Hal ini membantu seseorang untuk membuat keputusan karir yang lebih baik ke depannya. Nah, meskipun demikian, teori pilihan jabatan Hopok masih dianggap sangat berkontribusi penting dalam bidang konseling karir dan pemilihan karir dan dapat digunakan sebagai panduan awal dalam menentukan jalur karir yang tepat.
Baik, kesimpulannya dari teori pilihan jabatan menurut Hopok ini, yaitu Hopok ini lebih menekankan bahwa ingin mengingatkan kepada kita bahwa kebutuhan-kebutuhan kita itu sangat penting untuk dipenuhi. Nah, di mana jika kita memilih pekerjaan, kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan kita, apakah ini bisa terpenuhi atau tidak. Nah, Hopok ini ingin memberitahukan kepada kita bahwa pekerjaan itu, kepuasan dalam bekerja, motivasi dalam bekerja, dan semangat dalam bekerja itu bisa meningkat jika pekerjaan itu memberikan feedback kepada kita, bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, dan bisa memenuhi apa yang kita inginkan. Mungkin seperti itu. Itulah tadi kesimpulan dan seluruh materi dari teori pilihan jabatan menurut Hopok. Nah, itulah tadi dua teori dari teori pilihan jabatan menurut John L. Holland dan menurut Hopok. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini itulah yang mungkin bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.